Bismillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian dan pemirsa dimanapun Anda berada. Kita akan simulasikan mulai masuk ke area Masjidil Haram. Baik, pertama begini. Pertama, area masjid itu area suci. Karena itu diupayakan sedapat mungkin kita gunakan perangkat-perangkat yang suci. Suci itu bukan sekedar bersih ya. Suci itu bersih luarnya, juga bersih dalamnya. Jadi mohon izin, maaf pakaiannya bersih tapi cara memperolehnya tidak bersih. Itu berarti pakaian tidak suci. Ya, ingat, antum misalnya beli pakaian hasil yang tidak dibenarkan oleh Allah. Dari pencurian, dari korupsi, macam-macam. Jangan bawa dalam urusan ibadah. Karena itu tegas Allah katakan, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian-pakaian yang dihasilkan dengan takwa itu yang paling bagus. Ya. Jadi, karena itu, sifat-sifat yang ada kotoran, yang berpotensi mengotori rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu jangan dibawa masuk. Ya, kotoran yang pertama biasa yang terkait dengan alas kaki. Ya. Nah, kalau misalnya antum bawa alas kaki ingin digunakan sekaligus dalam hal untuk tawaf di sekitaran Masjidil Haram, kalau dikhawatirkan misalnya panas, kaki kena, itu biasanya insyaallah untuk bagian bawahnya yang sudah di keramik ya, menggunakan marmer, itu didesain khusus dari bagian bawah ya ada pendingin. Jadi walaupun dari atas itu terasa panas, tuh bawahnya itu terasa nyaman, dingin. Tidak ada masalah, ya. Kalaupun ingin gunakan alas kaki, maka tolong pastikan alas kaki yang digunakan satu bersih. Ya. Yang kedua juga tidak berjahit. Ini boleh, ini paling favorit. Ya, sendal jepit seperti ini. Ini cuma ada di Indonesia dengan tulisan masjid. Ya. Nah, agak susah di sana. Ini nggak akan tertukar ini. Ya. Ini antum boleh ini pakai gunakan ini. Tapi kalau sekiranya Anda gunakan alas kaki dari luar seperti ini. Dan Anda kenakan ini sebelum masuk ke masjid. Anda pakai. Dan Anda ingin gunakan untuk tawaf. Saran saya, Anda cukup copot ini sendal. Ya, walaupun mungkin ada sebagian yang membolehkan, tapi kalau saya rasanya agak kurang nyaman di area masjid menggunakan sendal yang di luar sudah dipakai. Mungkin menginjak beberapa hal tertentu. Biasanya suka disediakan plastik atau sebagian misalnya membawa tas, ya. Maka ini antum kemudian ambil, masukkan ke plastik. Ada sebagian kawan-kawan yang memasukkan ke tas, kemudian dibawa untuk bertawaf dan sebagainya. Saya tidak bermaksud menyalahkan hal yang demikian, tapi kalau saya biasanya agak terlampau ketat untuk berhati-hati. Ya, nah maaf gini, antum nggak pakai karena takut kotor dipakai untuk urusan ibadah. Sekarang yang kotor antum masukkan ke tas juga, antum bawa pakai juga urusan ibadah. Ya, jadi kalau saya biasanya kita sepakat titipkan di satu tempat yang telah kita ketahui bersama-sama, tempat kita masuk dan tempat area kita keluar, kemudian kita kumpulkan, kita simpan misalnya, kita satukan. Setelah itu kita mulai kemudian menunaikan ritual yang sudah tetap kita laksanakan bersama-sama. Sepakat sampai sini? Nah, sebelum masuk, tahan sebentar. Saya akan posisikan masuk dari area masjid. Masuk ke arah masjid. Yang mengarah ke area Masjid Al-Haram ke lingkungan Ka'bah. Fokus baik-baik teman-teman sekalian ya. Tahan sebentar. Pertama, ketika Anda akan tiba ke sana, sebelum saya terangkan saya masuk, tolong pastikan dengan baik, bahkan sebelum berangkat, antum akan tinggal di maktab mana, di area mana. Ulang ya. Antum akan tinggal menginap di maktab mana, hotelnya mana, area mana. Karena nanti kami mengenal dengan ada ring 1, ada ring 2. Ring 1 itu yang dekat dengan area Masjid Al-Haram. Yang biasanya tidak difasilitasi dengan fasilitas transportasi, Sabco, bis. Di kapan saja itu bisa berjalan karena jaraknya dipandang relatif dekat. Ya, setengah sampai dengan 1 kilo ke arah masjid. Ada yang di luar itu, maka difasilitasi dengan bis, transportasi, Sabco. Biasanya sampai sepekan atau 10 hari sebelum puncak wukuf itu masih ada untuk bolak-balik. Maka tolong betul pastikan yang berangkat bahkan tahun ini, Anda maktabnya di mana, area mana, sehingga Anda bisa mengatur. Jadi begitu datang, waktu sholat kemudian ketahui, Anda bisa atur kapan saya ke masjid, kapan balik lagi, bis siap jam berapa, bis balik jam berapa. Paham ya? Nah, kalau sudah dipahami seperti itu, dan sudah ketahuan posisinya, ini saya posisikan begini. Ini area Ka'bah. Tahan. Fokus. Ka'bah ini saya ambil posisi yang ini Hajar al-Aswad. Walaupun mungkin tandanya agak terlampau bawah, ya supaya tidak diduga sama dengan aslinya, itu kan? Ini turunkan ke bawah sedikit, ini tandanya Hajar al-Aswad. Kita ambil ini dulu, posisi yang ini. Nah, karena tawaf akan dimulai sejajar dengan garis lurus ini, ke sebelah sana. Nah, maka Anda tolong pastikan dari pintu mana masuk ke area Masjid Al-Haram. Supaya memudahkan sampai tujuan dekat ke arah ini. Supaya nggak terlalu banyak berputar. Nah, tapi kadang
kita tidak bisa memilih di hotel mana kita tinggal dalam musim haji. Kalau dalam umrah mungkin kita bisa pesan, saya pengennya di sini, pengen di sini, sehingga bisa dipetakan dengan mudah. Haji kadang nggak bisa milih. Bisa jadi tempat Anda itu misalnya areanya ke arah yang sana Rukun Yamani tinggalnya, arah Jarwal. Sekarang ada hotel namanya Anjum, ya arah ke sebelah sana, dekat-dekat Pasar Seng dulu, ya. Kemudian ada yang dekat ke arah ini, Hajar al-Aswad, tarik garis lurus arah Mahbasjid dekat istana. Ya, keluar Zam-Zam, tinggal belok kanan sedikit, ya. Ada lagi yang Hilton. Hilton itu berarti posisinya akan yang sebelah sini. Ya. Sisi yang ini, dekat Rukun Yamani yang arah ini, ke sebelah sana. Ya. Ada lagi misalnya kita ambil yang area sini, yang Hijar Ismail. Ya, hotelnya arah-arah sebelah sana. Ya, area Misfala dan ke sebelah sananya Aziziyah. Baik, jadi untuk Anda ketahui di lingkungan mana Anda tinggal, berarti Anda akan paham begitu sampai di area masjid, saya harus mencari pintu yang memudahkan saya masuk ke area dekat sini. Jelas ya? Baik. Nah, pintu yang paling mudah sesungguhnya, kalau ini sudah selesai renovasinya dan sebagainya, kita bermohon pada Allah diberikan kemudahan dengan cepat. Ya, yang paling gampang menuju ke sini, itu area pintunya namanya Babus Salam. Ya, Babus Salam itu secara sederhana, kalau saya boleh kemudian berikan gambaran pada teman-teman sekalian, mohon izinnya, bisa berikan space sedikit. Nah, saya berikan misalnya gambaran, ini saat tiba Zam-Zam, patokan yang paling mudah. Ya, misalnya itu gedung Zam-Zam, area Zam-Zam, misal saja. Kemudian, saya masuk dari sana, walaupun saya tinggalnya bukan di sana misalnya. Ya, di hotel yang lainnya. Saya masuk patokan dari sana, kemudian lurus, akan berhadapan dengan pintu nomor 1, King Abdul Aziz, langsung. Nah, dari pintu itu jangan masuk lewat situ. Ya, Anda keluar dari situ, kemudian sebelah kanan tuh Anda akan lihat Istana Raja, tinggi. Ya, masuk ke arah situ, pintu lewat Istana Raja, lurus, ya, sekitar 100 meter, nanti ada pintu 27, pintu 26, ada tulisan Babun Nabi, sebelahnya persis, ya, ciri paling gampangnya, itu pintunya turun ke bawah, ya, pakai tangga dan ada yang eskalator. Nanti begitu Anda akan turun, ada tulisan di pintunya Babus Salam. Kalau antum masuk dari pintu ini, maka Anda akan turun, tembusnya langsung ke sofa dan langsung berhadapan dengan ini Hajar Aswad. Jadi nggak muter-muter lagi. Tapi kalau itu kesulitan ditemukan, maka jangan paksakan. Anda masuk misalnya masih ada renovasi ditutup, Anda paksa buka. Ini sunnah, ya nggak bisa. Nah, itu nggak bisa ya. Nah, kita bukan tinggal di tempat kita. Baik. Maka tahan itu semua, masuk dari pintu mana saja yang paling memudahkan dan ikuti petunjuknya. Biasanya insya Allah kalau musim haji itu sangat rapi. Alhamdulillah insya Allah ya, itu sudah di briefing, sudah disiapkan, semua akan rapi sekali. Antum ikuti saja, nanti ada tulisan misalnya mataf. Mataf itu tempat tawaf. Matafun, mim, ta, alif, fa. Mataf, tempat tawaf. Kalau susah, antum akan lihat banyak orang lewat situ, antum ikuti. Kalau memang hanya per orang. Kalau per kelompok, insya Allah sudah nanti ada koordinasinya, maka ikuti dengan baik. Ya, tahan. Saat masuk ke area masjid nanti, akan ada 2 bagian yang antum akan temui. Bagian tawaf di lingkaran atas, yang tidak langsung ke pelataran Ka'bah. Bagian tawaf yang turun via eskalator atau tangga, yang nanti akan ada di pelataran. Jika memungkinkan turun ke area bawah, dan ada kemudahan untuk mendapatinya, maka saya sarankan pilih tawaf di bawah, di pelataran. Karena kesuasana hatinya akan beda, akan lain. Ya, getaran kejiwanya, kekhusyuannya itu berbeda dibandingkan dengan yang di atas. Tapi kalau kemudian tidak memungkinkan, maka jangan paksakan turun ke bawah. Maksimalkan di atas, khususnya tadi yang terkait dengan kursi roda tadi. Ya, itu sudah diberikan kemudahan luar biasa di atas, jadi jangan paksa turun ke bawah. Nah, kalau Anda ingin turun ke bawah nanti, tolong ikuti betul petunjuk, lihat rombongannya, itu saat masuk di pintu 1, Anda kemudian lurus, belok kanan sedikit, kemudian belok kiri, lurus, kiri lagi, langsung ada turun tangga ke bawah. Nanti pembimbing akan bimbing masing-masing, yang penting posisi Anda mesti turun dulu. Karena kalau Anda bertahan di atas, itu artinya Anda akan tawaf di lingkungan lantai kedua. Jelas? Nah, sekarang kita akan mulai, saya akan posisikan kondisi kami masuk ke area masjid. Ya, saya mulai dari luar. Mohon izin berikan sedikit space dari sini. Ya. Enggak apa-apa, enggak apa. Saya masuk dari sini. Dan sekarang kondisinya akan masuk ke lingkaran Masjidil Haram. Saya berikan gambaran, ini pintunya, ini garisnya. Dan saya belum melihat Ka'bah. Ya, saya belum melihat Ka'bah ya.
Jadi baru sekedar akan masuk ke area masjid. Tahan sebentar, kita mulai dengan bagian-bagian tuntunan sunnah untuk memasuki masjid, khususnya Masjid Al-Haram. Baik, saat Anda akan masjid, sudah siap masuk masjid, nanti sebelah kanan kiri itu ada bantuan untuk kita untuk tempat alas kaki, plastik. Ya, plastik-plastik bening gitu ya. Tidak ada masalah, Anda dapatkan itu, ambil. Ya, kemudian sobek, masukkan kemudian sendalnya ke plastik dan siap masuk dengan membaca doa. Ya. Apa biasa doa yang kita hafalkan untuk masuk masjid? Allahumma aftah li abwaaba rahmatika. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Kaki kanan. Ya, ini kebiasaan Umar ketika masuk Masjid Al-Haram, beliau kemudian menambahkan dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kalau Anda tidak bacakan ini pun tidak ada masalah, masuk ke langsung Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Tidak ada masalah. Hanya yang saya maksudkan, kadang-kadang kalimat itu terlupakan oleh sementara orang saking ingin cepatnya masuk ke Masjidil Haram. Ya, kadang-kadang banyak orang, desakan dan sebagainya. Ingat baik-baik, setiap sunnah yang bisa kita maksimalkan, jaga betul karena kita ada di tempat terbaik untuk mempraktekannya. Dan pahalanya besar. Jadi ketika sudah mulai masuk, kaki kanan, Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Masuk kaki kanan. Ya, kalau Anda bisa mulai dengan agak lebih banyak, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma antas salam minkas salam wa rahmatullahi jalali wal ikram. Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, mohon bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Maaf, izin ya. Saya mau tekankan betul. Saya sarankan jangan sampai doa ini terlupakan oleh kita. Di setiap masuk masjid manapun, terutama Masjidil Haram. Tahan sini. Biasanya ringan di lisan, tapi sesungguhnya esensinya sangat dalam. Allahumma ftahli, ya Allah tolong bukakan untukku abwaba, pintu-pintu rahmatik, rahmatmu. Anda kan masuk pintu masjid cuman satu pintu, kenapa Anda memohon pintu-pintu yang banyak selain satu? Kita kan masuk lewat satu pintu kan? Gak ada orang masuk masjid lewat banyak pintu, masuk sini keluar lagi, masuk sana keluar lagi, mustahil. Pasti satu pintu. Tapi Anda masuk satu pintu, bahasa Arabnya babun, bab, satu. Tapi Anda minta kepada Allah abwab, banyak pintu, abwaba rahmatik. Anda masuk masjid, tapi yang Anda minta berikan rahmatmu ya Allah. Nah, rahmat di Quran itu bukan satu jenis, tapi banyak. Makanya Anda mohon pintu-pintu rahmat. Apa saja itu? Ada ampunan. Ya, Quran surah ke-39, ayat ke-53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Bagi orang yang berlumur dosa, apapun dosanya, kalau dia masih berharap mendapat ampunan Allah, kata Allah, jangan putus asa dari rahmatku. Rahmat di situ dimaksudkan ampunan. Jadi kalau Anda masuk Masjidil Haram, membawa dosa sebanyak apapun, Anda ucapkan kalimat itu seakan-akan, ya Allah, saya mohon rahmatmu. Kata Allah, mau yang mana? Mau ampunan? Dosa sebesar apapun aku ampuni engkau. Paham ya? Yang kedua, bisa solusi dari kesulitan yang kita alami. Mungkin Anda berhaji datang punya masalah di rumah tangga, di kantor, di macam-macam. Maka saya katakan, tolong lisan Anda jangan lalai mengucapkan doa ini. Begitu masuk, ya Allah, Allahumma aftah li abwaaba rahmatik. Kata Allah, kamu punya masalah apa? Sedang gelisah, sedang khawatir, sedang kurang harta, sedang ada yang sakit, ada kerabatnya meninggal. Quran surah kedua 155. Kamu sabar, masuk sini. Begitu Allah ingin bantu kita untuk menyelesaikan masalah kita, muncul ayat 157-nya. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka dipuji oleh Allah saat sabar karena musibah, maka Allah berikan jalan keluar dan rahmat untuk mereka. Rahmat di sana solusi. Di begitu Anda masuk, Anda datang nanti ke depan Ka'bah, karena Anda minta dari awal, begitu Anda mohonkan, ya Allah, anak saya ya Allah, ya Allah ibu saya ya Allah, ya Allah, bahkan Anda belum ungkapkan, Allah bisa berikan kepada Anda. Paham ya? Baik, yang ketiga, itu adalah harapan-harapan dunia dan kemuliaan-kemuliaan akhirat. Harapan dunia sifat Allah yang memberikan disebut dengan Rahman, kemuliaan akhirat sifat Allah yang menganugerahkan disebut dengan Rahim. Jadi begitu Anda memohon, ya Allah, rahmatmu ya Allah, kamu ingin surga, saya berikan. Kamu ingin hal yang dunia manfaat, saya berikan. Makanya nanti kita akan meminta dunia yang baik, akhirat yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Paham sampai sini? Maka dari itu, jangan dianggap sepele, sekalipun terburu-buru, banyak berdesakan, langkahkan kaki kanan dan keluar di lisan Allahumma aftah li abwaaba. Nah, saya jalan ya. Bismillah. Baik, saya sudah masuk. Saya gambarkan saya masuk, saya langsung kemudian melihat berhadapan dengan Ka'bah. Sunnah kedua. Ya, ada doa yang disampaikan, riwayat yang sampai pada kita, doa saat pertama mula melihat Ka'bah. Nah, perhatikan doanya, nanti insya Allah kami tuliskan ya. Terus sementara antum simak aja dulu. Tahan.